wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana telah kita mulai pada pelajaran pekan yang lalu, maka insyaallah pada halaqah kali ini akan kita lanjutkan kembali pembacaan dan pembahasan ringkas mengenai hadis-hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang mana mazilna fi al-hadis al-awwal, di bahwasannya kita masih berada pada hadis yang pertama. Hadis siapa? Umar. Nah, hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ada yang hafal hadisnya? Yang paling depan ini. Ahsan, masyaallah. Jadi itu hadis yang pertama dari Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab. Kunyah beliau siapa? Abu Hafs, ya, Abu Hafs. Beliau khalifah yang keberapa dari si urutan? Yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau khalifah Amirul Mukminin yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq, Abu Hafs Umar bin Al-Khattab. Dan sebagaimana telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, ini merupakan hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh dua orang imam para ahlul hadis, yaitu Al-Bukhari dan Muslim, di dalam sahih mereka berdua, yaitu Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Maka sebagaimana telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwasannya hadis ini memiliki keutamaan yang sangat tinggi, yang mana hadis ini merupakan landasan dari amal-amal qalbiyah, yaitu i'tiqad, keyakinan. Sedangkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, yaitu hadis yang kelima pada Arba'in Nawawi, nanti insyaallah akan kita sampai, itu merupakan landasan zahir, itu landasan dari zahir amal-amal perbuatan. Sebagaimana dikatakan bahwasannya madarul Islam, yaitu Islam itu beredar di antara kedua hadis ini, yaitu hadis Umar bin Khattab dan hadis Aisyah. Dan dikatakan oleh Imam Syafi'i bahwa hadis ini masuk ke dalam 70 bab dari bidang ilmu. Dan keutamaan-keutamaan yang lain yang sangat banyak yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Di sini Rasulullah SAW mengatakan innamal a'malu binniyat, bahwasannya semata-mata perbuatan-perbuatan seseorang, yaitu salehnya, yaitu baiknya perbuatan tersebut dan diterimanya perbuatan tersebut adalah tergantung daripada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan bagi tiap-tiap orang apa yang ia niatkan. Baik, pada pertemuan yang lalu telah kita sampaikan dua kegunaan utama dari niat. Ada yang ingat? Dua fungsi utama dari niat. Ada yang ingat? Fungsi niat yang pertama, membedakan apa dengan apa? Ya, membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Ya.
Maka ibadah-ibadah itu banyak yang serupa. Salat yang 2 rakaat, atau salat yang 4 rakaat. Sama-sama salat 4 rakaat. Tetapi yang membedakan antara ibadah dengan ibadah yang lainnya, dari sisi yang tata caranya serupa, itu adalah niatnya. Ya, seorang meniatkan salat 2 rakaat setelah adzan fajar, bisa jadi dia meniatkan salat sunnah atau salat tahiyatul masjid atau salat qabliyah fajar, ya kan? Salat qabliyah subuh atau salat subuh itu sendiri sama-sama 2 rakaat, ya kan? Karena itu seseorang yang tidak meniatkan di dalam ibadahnya niat yang terperinci tentang ibadahnya, bisa jadi ibadah tersebut tidak atau nilainya kurang. Karena itu disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam masalah ibadah, itu seseorang ketika dia melaksanakan ibadah, dia harus memperinci ibadah apa yang akan dia kerjakan. Ya, kalau dia mau sholat, dia harus menghadirkan niat sholat apa yang dia kerjakan sekarang. Ya, sholat apa yang dia kerjakan sekarang, apakah sholat zuhur, apakah sholat maghrib, atau yang lainnya. Karena ada beberapa sholat-sholat yang lain atau ibadah-ibadah yang lain seperti puasa yang serupa, yaitu bisa jadi di waktu yang sama atau sifatnya serupa, tetapi yang membedakan adalah niatnya. Baik, itu fungsi yang pertama, itu membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Kemudian fungsi yang kedua membedakan antara apa? Lupa semua? Iya, membedakan antara ibadah dengan adat, ya. Membedakan antara ibadah dengan adat, kebiasaan. Ya, sebagaimana telah kita sampaikan kemarin, bahwasanya sebagaimana mandi, mandi al-ghusl, mandi. Ketika seseorang mandi, sebagaimana mandinya dia biasanya untuk menyegarkan dirinya segala macamnya, tanpa dia meniatkan hal tersebut dengan niat-niat untuk memenuhi haknya tubuh, untuk menjaga kebersihannya, atau untuk menuju ke salat, menuju ke masjid berhias, maka mandinya dia tidak ada nilai ibadahnya sama sekali. Mandi sekedar mandi, bersih, wangi, sudah. Tetapi ketika seseorang mandi, dia meniatkan untuk menjaga amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Tubuh ini amanah, ya kan? Yang dia harus dijaga kebersihan dan kesehatannya, tidak boleh dibiarkan, ditelantarkan. Kemudian dia meniatkan dengan mandi tersebut untuk memenuhi atau mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu berhias ketika akan berangkat ke masjid untuk salat, dan seterusnya. Atau untuk memenuhi perintah Rasulullah supaya tidak mengganggu jamaah di sebelahnya. Ya, orang yang mungkin keringatnya agak mengganggu sebelahnya bisa jadi. Maka dia meniatkan dengan mandinya tersebut supaya dia mentaati perintahnya Rasul, tidak mengganggu orang-orang yang ada di sebelah-sebelahnya dari salat jamaah. Maka mandinya ini menjadi bernilai ibadah. Yaitu fungsi yang kedua, yaitu membedakan antara adat, kebiasaan dengan ibadah. Baik. Dan telah kita sampaikan, sudah belum ya, bahwasannya niat itu tempatnya di mana? Mahallul niat adalah di dalam hati. Ya. Tempat dari niat itu adalah di dalam hati. Maka tidak ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali yang menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melafadzkan niat. Ya. Tidak ada contoh dan tidak ada dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun para sahabat sesudah beliau ridwanullah alaihim ajmain yang mencontohkan bahwasannya mereka melafadzkan niat ketika akan mengerjakan suatu ibadah. Karena niat itu secara bahasa adalah al-azm atau azmul qalb, yaitu azam, kesungguhan di dalam hati. Maka tempatnya niat itu adalah di dalam hati. Tidak perlu dibunyikan. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwasannya at-talaffuz bin niyat itu hukumnya adalah bid'ah.
Seseorang yang menganggap bahwasanya dia harus melafadzkan niatnya ketika akan mengerjakan ibadah, itu dia menganggap bahwasanya ada petunjuk yang lebih baik daripada petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dikatakan ini adalah bid'ah. Ada sebuah kisah yang dinukilkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin di dalam syarahnya beliau di dalam kitab ini. Ini cerita saja. Beliau menyebutkan dalam syarahnya, suatu ketika ada seseorang yang salat, seorang dari Ahlu Najd ya, seorang dari Riyadh, salat di Masjidil Haram. Maka dia berniat, dia ingin melaksanakan salat zuhur. Maka dia salat, ini orang awam ya. Kemudian dia salat di sebelahnya orang yang senantiasa melafadzkan niat ya. Ada orang yang senantiasa melafadzkan niat, nah dia salat di sebelahnya. Maka ketika telah ditegakkan atau ketika akan ditegakkan salat, maka berkata seorang laki-laki yang selalu melafadzkan niat ini, Allahumma inni nawaitu an usalli salat az-zuhr 4 rakaat lillahi ta'ala khalfa imam al-masjidil haram. Panjang ya lafadznya, insyaallah. Ya Allahumma, ya Allah, aku berniat, ini dilafadzkan semuanya. Saya berniat mengerjakan salat zuhur 4 rakaat lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala. Khalfa imam al-masjidil haram, di belakang imamnya Masjidil Haram. Walamma arada an yukabbir, maka ketika dia akan bertakbir, maka berkata orang yang dari Najd ini, sebelahnya tadi, isbir ya rajul, tunggu dulu, wahai saudaraku, kamu belum menyebutkan tanggal, hari dan tahun hari ini. Ya, ini kisah dinukilkan oleh Syekh Al-Utsaimin. Masyaallah, beliau memang memiliki kumpulan kisah-kisah semacam ini. Ya, maka heranlah laki-laki ini. Ya memang kalau dia melafadzkan niat, mestinya dilafadzkan semuanya ya kan. Saya berniat sholat di sini 4 rakaat di belakang imam, sunnah, wajib, apa-apa dan seterusnya. Artinya apa? Dari melafadzkan niat itu sendiri dia sudah menyibukkan dirinya. Asalnya tidak ada petunjuknya dan dia menyibukkan dirinya dan tidak diterima pula. Nah, baik. Ini sebuah selingan kisah dari syarah yang dinukilkan oleh kisah yang dinukilkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahmatullah alaih. Baik. Dan telah kita sampaikan kemarin bahwasannya inna ibadat atau ibadat ahlil ghaflah adat ya. Karena masalah niat ini, maka banyak ibadah-ibadah orang yang lalai itu seperti tidak ada bedanya dengan adat kebiasaan. Ya, orang-orang yang lalai di dalam mengerjakan ibadahnya, dia tidak menghadirkan niatnya, tidak mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, sekedar berdiri salat. Ada enggak seperti ini? Ada ya. Orang yang menganggap salatnya sekedar rutinitas gara-gara disuruh bapaknya salat. Ayo salat ya. Atau karena ikut-ikutan temannya salat, dia malu tidak salat ya. Dia tidak menghadirkan niatnya karena salatnya itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, itu dia lalai dengan niatnya, maka ibadahnya tadi itu seperti adat kebiasaan saja, tidak ada nilainya ibadah sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kita harus hati-hati, itu jangan sampai ketika kita melaksanakan ibadah itu kita lalai dengan niat kita. Sebaliknya, adat ahlul yaqbah itu bahwasanya adat kebiasaan orang yang hati-hati, yang memperhatikan niatnya itu bisa bernilai ibadah ya, sebagaimana yang kita sampaikan tadi bahwasanya mandinya seseorang, tidurnya seseorang, makannya seseorang, atau bekerjanya seseorang, atau yang lain-lain dari perbuatan-perbuatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, perbuatan yang baik, ketika dia niatkan di dalam rangka untuk memenuhi hak atau dalam rangka melaksanakan kewajiban atau dalam rangka mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala atau dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka adat kebiasaan tadi bisa bernilai ibadah ya. Sebagaimana kita cuma ke kamar mandi saja, kita melafadzkan doa sebelum masuk, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kita niatkan masuk kamar mandi, melafadzkan doa tersebut untuk apa? Ittiba Rasul ya. Itu sudah menjadi apa? Ibadah ya. Bayangkan cuma masuk kamar mandi. Nah, maka orang yang berhati-hati dengan ibadah, dengan niatnya, dengan hatinya, maka dia akan mendapatkan
balasan. Nah, apalagi dalam masalah-masalah ibadah. Maka orang yang berhati-hati, memperhatikan niatnya, maka niscaya insyaallah taala dia akan bisa mendapatkan nilai lebih dari ibadahnya dan bahkan dari adat-adat atau kebiasaan yang dia kerjakan sehari-hari untuk mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu adalah sebagian dari pembahasan yang kita sampaikan pada pekan yang lalu. Kemudian satu hal yang perlu kita pahami di sini bahwasannya niat ini tidaklah bisa digunakan untuk melegalkan perbuatan yang tidak baik, ya. Kadang-kadang ada sebagian orang yang berdalil dengan hadis ini untuk melegitimasi, ya, untuk menjustifikasi perbuatan jeleknya. Ya, yang penting kan niatnya, ya. Yang penting niatnya. Saya berbuat apa, yang penting niatnya. Nah, maka dalil hadis ini tidak boleh, tidak bisa digunakan untuk melegalkan niat yang baik, kemudian dia mengerjakan perbuatan yang tercela. Maka sebagaimana dikatakan oleh para ulama bahwasannya ada kaidah al-wasail laha ahkamul maqasid. Bahwasannya wasilah itu dia hukumnya sebagaimana hukum tujuannya, ya. Sebagaimana hukum tujuannya. Ada dua kandungan dari kaidah ini, yaitu yang pertama bahwasannya sesuatu hal yang wajib, maka hal yang lainnya atau yang menjadi prasyarat kewajiban tersebut itu juga hukumnya wajib. Yaitu apa-apa ma la yatimu al-wajibu illa bihi fahuwa wajib. Yaitu apa-apa yang tidak sempurna suatu kewajiban melainkan dengannya, maka itu hukumnya adalah wajib. Dan kandungan yang kedua adalah bahwasannya tujuan yang baik, tujuan yang mulia, tujuan yang benar itu juga harus ditempuh dengan wasilah yang benar, ya. Maka tujuan dari perbuatan yang baik mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu juga harus dicapai dengan jalan-jalan atau cara-cara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh misalkan kita mencuri harta orang untuk berinfak, ya. Atau kita korupsi untuk menunaikan ibadah haji. Ya, tidak boleh. Secara hukum dikatakan oleh para ulama, hukum hajinya sah, hukum sedekahnya sah. Tetapi dia atim atau tidak mendapatkan, tapi dia berdosa. Maka tidak boleh yang demikian ini, yaitu dia mengerjakan atau menempuh segala macam cara untuk mendapatkan tujuan yang baik tersebut. Maka tujuan yang baik, tujuan yang benar itu harus ditempuh pula dengan cara-cara yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka misalkan seseorang, nah ini kebanyakan yang masih muda, ini hati-hati. Masalah nikah, ya. Ini syubhatnya banyak ini. Apa fitnahnya setan juga banyak. Yang paling depan senyum, siap-siap. Masalah nikah, ya kan? Nikah nisfuddin, menyempurnakan separuh dari agama. Sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Tujuannya mulia. Yaitu untuk membangun, mengikuti contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bolehkah seseorang beralasan supaya dia mendapatkan istri yang baik, mendapatkan istri yang salehah, atau mengenal istrinya dan segala macamnya, dia menempuh cara-cara seperti pacaran, apa? Khalwat, ya. Dengan alasan untuk apa? Supaya saya bisa menikahi perempuan yang sesuai. Ya, makanya demikian ini tidak boleh. Kenapa? Karena cara-cara tersebut bertentangan atau tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memerintahkan atau mensyariatkan sesuatu hal yang baik tanpa mensyariatkan jalan-jalannya, ya. Pasti Allah Subhanahu wa taala ketika mensyariatkan, nanti kalau di dalam masalah qawaid al-usul itu kita akan belajar bahwasannya tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu kecuali sesuatu itu adalah baik, dan wasilah yang menuju ke sana pun telah ditunjukkan. Wasilah untuk mendapatkan kebaikan tersebut itu pun telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, sekali lagi maka hadis ini tidak bisa menjadi dalil untuk melegalkan segala macam bentuk perbuatan. Hanya mengalaskan atau menganggap atau beralasan dengan niatnya yang baik.
Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Itu barang siapa yang hijrahnya dia untuk Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, maka hijrahnya dia akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya dia untuk dunia yang ia ingin dapatkan ataupun perempuan yang ia ingin nikahi, maka hijrahnya dia akan sampai kepada apa yang, yaitu hanya sampai kepada apa yang ia niatkan. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan dengan hijrah. Dengan hijrah, yaitu sebuah perbuatan yang sangat besar. Seseorang meninggalkan sesuatu untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya hijrah itu secara bahasa adalah atark. Itu meninggalkan sesuatu untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka di pembahasan tentang ulama tentang hijrah ini adalah panjang, macam-macam hijrah dan segala macamnya itu banyak. Intinya adalah hijrah meninggalkan sesuatu untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka dia meninggalkan sesuatu, itu dia meninggalkan tempat, misalkan dari tempat yang satu ke tempat yang lain, dari tempat yang banyak maksiat ke tempat yang di sana banyak ketaatan dan segala macamnya. Maka ini merupakan perbuatan yang besar, yang Nabi mengatakan jika seseorang atau orang yang hijrah karena Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya itu ikhlas, maka hijrahnya itu akan sampai kepada Allah dan Subhanahu wa taala dan rasulnya. Adapun orang yang meniatkan dengan hijrahnya tersebut hanya untuk amalan-amalan dunia atau untuk wanita, waliyadzubillah, maka amalnya tersebut hanya sampai kepada apa yang dia niatkan. Maka demikianlah seluruh ibadah seluruhnya, yaitu diterima. Apaan Bapak? Diterima atau tidaknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah niat yang membedakan. Maka barang siapa yang dia melaksanakan ibadah salatnya tersebut untuk manusia, yaitu supaya untuk dipuji manusia, untuk didengar manusia atau yang lainnya, maka amal ibadahnya tersebut tidak bernilai apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pujian dari manusia ataupun kedudukan yang ia ingin dapatkan belum tentu dia dapat, ya kan? Balasan-balasan dunia yang dia ingin dapatkan dari ibadahnya itu belum tentu dia dapatkan. Bersamaan dengan itu, balasan dari Allah Subhanahu wa taala pasti terlewatkan, ya. Pasti terlewatkan. Karena itu merugilah orang-orang yang dia meniatkan dengan segala macam bentuk ibadahnya tersebut untuk balasan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika dia ikhlas, dia melaksanakan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah tersebut akan bernilai dan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka berkata Syekh Shalih Al-Utsaimin di dalam syarah hadis ini di kitab yang lainnya di Riyadhus Shalihin, bahwasanya supaya ibadah itu sempurna, itu supaya ibadah sempurna dari sisi niatnya, dari sisi niatnya itu ada 3 macam yang harus terkumpul di dalam niatnya. Itu ada 3 perkara yang harus terkumpul dalam niat seseorang ketika dia melaksanakan suatu ibadah. Yaitu yang pertama, bahwasanya dia meniatkan melaksanakan ibadah tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang meniatkan untuk selain Allah, syirik, imma akbar imma asghar, ya. Barang siapa yang meniatkan ibadah tersebut untuk selain Allah, maka itu menjadi syirik, baik itu akbar ataupun kecil. Yang pertama yaitu untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dari kandungan niat yang perlu dimiliki oleh seseorang ketika melaksanakan ibadah adalah dia melaksanakan ibadah tersebut untuk mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jadi yang pertama untuk Allah, itu kepada Allah. Yang kedua untuk mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga,
Itu adalah dalam rangka imtithal awamirillah atau amr Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu di dalam rangka mentaati perintahnya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, 3 perkara ini, yaitu ibadahnya untuk Allah. Yang kedua, ibadahnya mengharapkan balasan dari Allah, dan yang ketiga, di dalam rangka melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka dengan ketiga perkara ini, maka akan menjadi sempurna niat dari ibadah seseorang. Baik. Kemudian ada satu tanbih yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin juga dalam syarahnya, yaitu dalam lafaz hadis ini Rasulullah mengatakan faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Itu Rasulullah mengatakan barang siapa yang hijrahnya dia untuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka dikatakan oleh beliau rahimahullah bahwasannya ibadah itu pada asalnya itu adalah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Adapun lafaz ilallah wa rasulih di sini waw ataf itu untuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, itu bukanlah dalam rangka apa? Mengharapkan balasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dalam rangka apa? Mengikuti syariatnya. Mengikuti syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi di sini apalagi setelah wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh seseorang meniatkan dengan amal perbuatannya tersebut untuk mengharapkan balasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang semasa hidupnya saja beliau tidak bisa memberikan apa-apa yang menjadi haknya Allah Subhanahu wa taala, apalagi setelah wafatnya beliau. Sebagaimana suatu ketika ada seseorang yang berkata, Masya Allah wasyid. Itu apa-apa yang Allah kehendaki dan apa yang engkau kehendaki. Maka Rasulullah memarahi orang tersebut, bal qul Masya Allah wahdah. Katakanlah hanya sesuai dengan kehendak apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki semata. Artinya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang ditujukan kepada beliau segala macam peribadahan, tapi ibadah itu hanya ditujukan kepada siapa? Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan balasan itu hanyalah diharapkan dari Allah Subhanahu wa taala semata. Baik. Kemudian ada sebuah perkataan atau sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwasannya inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Itu suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, sesungguhnya yang paling aku takutkan dari kalian adalah asyirk al-asghar, yaitu syirik yang kecil. Maka para sahabat bertanya, apakah syirkul asghar tersebut? Apakah syirik asghar tersebut? Ya, syirik akbar jelas. Adapun syirik akbar jelas, yaitu seseorang melaksanakan ibadah untuk yang selain Allah Subhanahu wa taala. Maka itu jelas batal seluruh ibadahnya, dan bahkan jika dia, ini dalam masalah akidah nanti pembahasannya, jika dia mengerjakan perbuatan syirik akbar wal iyad billah, maka akan batallah seluruh amal perbuatannya. Maka para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang syirik akbar, syirik asghar tersebut, syirik kecil. Maka Nabi mengatakan bahwasannya syirik asghar tersebut adalah, beliau memberikan perumpamaan seseorang berdiri untuk salat, kemudian dia menghiasi atau memperindah salatnya ketika ada orang yang lain. Ya, ketika ada orang yang lain yang melihat salatnya tersebut, maka dia memperindah salatnya, memperlama salatnya. Dalam rangka apa? Dalam rangka mengharapkan penilaian baik dari orang yang melihat perbuatan tersebut. Nah, ini adalah yang dinamakan dengan syirik asghar. Maka syirik asghar atau istilah yang lain adalah ar-riya. Termasuk dalam masalah riya adalah sum'ah, ya, yaitu seseorang
ingin didengar ketika dia mengerjakan ibadah tersebut. Artinya ibadahnya tersebut didengar oleh orang yang lainnya. Maka disebutkan dalam sebuah hadis, man sama'a sama'allahu bihi. Itu barang siapa yang dia mengerjakan ibadah supaya didengar orang, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperdengarkannya. Artinya akan didengar oleh orang, tetapi dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man ra'a ra'allahu bihi. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu ibadah supaya dilihat orang, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuat amal tersebut dilihat oleh orang, tetapi tidak akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada masalah di sini. Ya, sebagian orang berhujjah dengan masalah riya, yaitu dia tidak beramal ibadah karena takut riya. Ya, ada enggak seperti ini? Dan bahkan diri kita sendiri kadang-kadang timbul syubhat dari syaitan, ya. Saya takut riya, saya tidak beramal, ya. Ya kan? Betul tidak? Maka berkata Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, berkata, tarkul amali min ajlin nas riya. Yaitu seseorang meninggalkan amal perbuatan karena manusia, itu karena dia takut dinilai manusia, itulah riya. Ya. Adapun wal amalu min ajlin nas syirik. Ya. Adapun dia mengerjakan amal perbuatan karena manusia, itu syirik. Paham tak? Jadi seseorang mengerjakan amal perbuatan karena manusia, itu syirik. Imma akbar, imma asghar. Ya, imma besar, imma syirik akbar, imma syirik kecil. Tetapi seseorang meninggalkan perbuatan karena manusia, itu adalah riya. Pahamnya apa? Gimana memahaminya? Karena seseorang yang sudah seperti ini, dia meninggalkan perbuatan karena manusia, itu dia sudah memikirkan dalam niatnya manusia. Paham tidak? Ya imma dia takut dinilai atau imma dia mau dinilai, ya kan? Sama intinya, yaitu dia ada yang selain Allah Subhanahu wa taala di dalam niatnya. Ya maka orang yang mau beramal, khalas, beramallah karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun kecampuran niat-niatnya bersihkan bersamaan dengan amalnya. Nah, dinasihatkan oleh para ulama, kalau dia ketika akan mengerjakan suatu perbuatan, dia meninggalkan karena manusia, kerjakan saja, kerjakan. Jangan takut, kerjakan. Jangan takut karena khawatir ya. Itu tipu daya siapa? Tipu daya syaitan supaya dia tidak beramal, supaya dia meninggalkan amal perbuatannya. Ini menjadi syubhat banyak. Orang yang tidak mau salat ke masjid, dia tidak mau, wah saya enggak mau, ntar dikira saya orang alim. Ya, ada seperti itu kan? Iya, dia takut dinilai sebagai orang alim oleh manusia. Ini syubhatnya syaitan supaya dia apa? Tidak jamaah ke masjid. Ya. Maka dia harus ikhlaskan niatnya, bersihkan niatnya, khalas, tawakal, bismillah, maka bersamaan dengan amalnya itu dan dia memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk dan memberikan pertolongan kepadanya. Dan dengan semakin sering dia beramal, ya semakin banyak dia beramal, ya sebagaimana orang yang berlatih, ya, semakin banyak dia berlatih semakin ahli, ya. Semakin sering dia beramal, maka dia akan semakin semakin mampu. Selama dia memperhatikan niat-niatnya, maka dia akan semakin bisa membedakan apakah niatnya tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Ya. Maka inilah yang dikatakan oleh Fudail ibn Iyad, suatu perkataan yang sangat bagus, yaitu al-amal min ajlin nas syirik wa tarkul amal min ajlin nas riya. Baik. Sekiranya ini beberapa permasalahan utama yang perlu dibahas dalam masalah niat, dalam masalah hadis ini, maka ini merupakan satu hal yang sangat perlu untuk kita perhatikan, ikhwanuna jami'an, barakallahu fikum. Bahwasanya hadis ini disebutkan oleh para ulama sebagai hadis yang paling besar, yang paling tinggi kedudukannya bersama dengan hadis Aisyah. Yang hadis ini sangat layak untuk ditempatkan di setiap permulaan kitab-kitab hadis. Artinya masalah niat ini merupakan masalah yang sangat besar kedudukannya di dalam Islam. Seorang yang melaksanakan ibadah sebagaimana
penyembelihan hewan kurban atau ibadah-ibadah yang lainnya, puasa, salat dan lain sebagainya, ibadahnya dia bisa menjadi syirik, ya kan? Bisa menjadi syirik ketika dia melaksanakan ibadah tersebut untuk yang selain Allah Subhanahu wa taala. Atau ibadah tersebut setidaknya bisa berkurang, itu ketika seseorang dia meniatkan di dalam ibadahnya, dia meniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala tetapi tercampur di dalam niatnya untuk mengharapkan balasan dari manusia, maka tingkat diterimanya atau tingkat kebaikan amal seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala tergantung dari tingkat keikhlasan seseorang di dalam melaksanakan ibadah tersebut. Maka semakin bersih niatnya dia di dalam melaksanakan ibadah, itu akan semakin tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini dari sisi niatnya. Namun dari sisi zahirnya, maka insyaallah akan dibahas di dalam bahasan hadits Aisyah radhiyallahu anha. Sekiranya ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Sekali lagi saya nasihatkan kita untuk senantiasa memperhatikan niat-niat kita di dalam ibadah-ibadah kita yang terutama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai segala macam perbuatan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu menjadi sia-sia karena kita tidak memperhatikan niat kita. Dan jangan sampai waktu kita yang lainnya di dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik itu tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena niatnya. Betapa banyak perbuatan-perbuatan yang besar di hadapan manusia menjadi kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena niatnya. Dan betapa banyak perbuatan yang kecil di hadapan manusia menjadi besar nilainya di hadapan Allah karena apa? Karena niatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita hati yang ikhlas dan niat yang ikhlas dalam melaksanakan ibadah kepadanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah pertemuan yang depan kita akan masuk kepada hadis yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.